Shalom Teens. Senang sekali kita dapat bertemu kalian lagi hari ini. Rekaman ibadah ini dilakukan dengan prokes yang ketat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Teens. Untuk teman-teman Teens yang rindu untuk menabur, bisa secara online. Scan QR Code di samping ini. Follow our Instagram at teens_GSKI_Betani and subscribe to our YouTube channel Teens GSKI Betani. Join our Zoom online service every Sunday at 10 a.m. Register now. Mari kita hormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari fokus beribadah pada Tuhan. Jangan makan dan bermain saat kita beribadah. Siapkan Alkitab kalian. Dan yang terakhir, selamat Shalom Sobat Teens. Gimana nih kabarnya minggu ini? Pasti bersuka cita, amin. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, hidupku di tanganmu. Hidupku di tanganmu. Anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatanmu. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terfikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tanganmu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Kita mau sama-sama katakan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Dengan kekuatan-Mu Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Kita semuanya di sini percaya bahwa kita adalah anak-anak panahnya Tuhan, amin. Coba yang setuju sama-sama katakan wuh. Sekali lagi dong, yang setuju sama-sama katakan wuh. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku, bagai anak panah di tangan pahlawan.
memberi kemuliaan buat Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau siapkan hati kita. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan bagi hidup kami Bapa. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Kita mau sama-sama lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where faith, my fill, and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau sama-sama katakan haleluya. Kau baik Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Oh, ini kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini setiap kami Bapa. Ini setiap kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang menuntun dan memampukan setiap kami Tuhan. Biarlah kami bisa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Spirit lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call
the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander. In my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh Jesus, I will call upon your name. Keep my eyes above the wave. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Hi teens! It's the month of leadership. Today we're going to have talk show and also Q&A session. So you better prepare yourself and enjoy! Halo guys, selamat pagi. Mana ini satu lagi teman saya nih, mana? Ini. Oh, ini muncul. Baru masuk. Baru dipin. Shalom, shalom. Shalom, shalom teman-teman. Ini kayak Pengen kita dengar butuh suara kenalan teman. dulu. Iya, butuh kenalan. Saya tunggu. Oh. Kita tanya-tanya dulu. Kayaknya Boleh. masih banyak yang off cam. Yuk teman-teman yang bisa on cam, monggo on cam, bisa on cam semua yang bisa bersuara, bisa menanggapi gitu kan ya. Shalom, shalom. Shalom. Oke. Yuk Cat, Perkenalan sebelum ya. kita perkenalan dulu dong. Tidak kenal Aduh. maka tidak sayang. Aduh, bener banget. Aduh. Oke, mulai dari saya dulu ya mungkin ya. Perkenalannya apa ini, Gu? Status Ya. apa-apa? Ya biasa saja Richard, Oh, kamu dari biasa. cabang mana? Oh iya ya, baik-baik. Urusan status juga. Oh iya, siapa tahu. Oke, perkenalkan nama saya Richard Wangsadinata ya, dari cabang Nginden. Siang Pada 2. keberapa Kak? Siang 2. Terus yang dua. Yoi. Oke, perkenalkan teman-teman. Nama saya Arda Graita dari cabang Inden, daripada pagi. Mana ini teman-teman pagi? Ada Kak Sisil juga, ada Fritzi gitu kan ya. Oke. Oke Sekarang nih ya. kita mau ngapain Kak Richard? Waduh, ya kayaknya kita harus memperkenalkan orang selain kita berdua, dong. Benar gak sih? Kita setelah hadirkan praktisi gitu kan. Oh enggak lah. Yoi. Narasumber. Ahli. Jadi kita Ahli. hari ini akan talk show gitu atau lebih ke arah diskusi gitu kan ya. Karena kita hadirkan beberapa narasumber yang bisa kita tanya-tanyai mengenai tema kita bulan ini. Siapa aja Kak Richard? Wah, ada dua. Narasumbernya. Ada dua. Yang satu sangat tampan, yang satu sangat cantik ya ini. Nah, boleh lah. Kakak sebut satu dulu deh. Nah ini. Oke, boleh di next ya ini. Untuk memunculkan gambar seorang pria dan wanita. Nah ini. Wih, yang paling atas ganteng sekali ya. Loh, jelas, itu saya. Oke, lanjut Kak Richard. Oke, mungkin boleh diperkenankan untuk waktu dan tempat kepada Kakak Sian dulu terlebih dahulu ya. Bisa perkenalan diri. Halo Kak Sian. Kak Sian. Halo, hai teman-teman. Maaf. Baik Bisa semua. perkenalan dulu Kak Sian. Oke. Hai, Shalom Teens. Halo semuanya. Mungkin kalian yang bingung ini siapa? Ya, saya perkenalan dulu. Ya, namaku Krisyentia, biasanya dipanggil Sien. Ya, karena saya tahu nama saya panjang ya kan. Ya, kalian lihat sendiri di PPT yang paling panjang nama siapa? Nah, oke. Di sini, puji Tuhan, saya dipercaya sebagai Ketua Multimedia Teens Kota. Jadi, teman-teman, kalau
yang sosial media Teens, yang di YouTube. Nah, itu multimedia, teman-teman. Gitu. Oke, sudah cukup perkenalan saya? Cukup. Oke. Oke, setelah ini ada satu kakak yang sangat tampan ya, ini dilihat dari fotonya sudah kelihatan ini. Kakak Aga ya, ini boleh berkenalan juga ya kakak Aga ya. Gimana Kak Aga? Halo Kak Aga. Nah. Oke, halo Nah. teman-teman, shalom gitu ya. Shalom. Tapi kayaknya tadi itu suaranya Kak Sian ini mirip sama suara-suara yang kita dengar sebelumnya gitu ya. Oh, benar. Yang di Benar awal-awal juga. itu. Gitu ya. Iya. Nah, itu intermezzo aja. Perkenalkan teman-teman, nama kakak Kak Aga gitu ya, bisa dipanggil Kak Aga. Sampai saat ini Kak Aga dipercaya untuk jadi salah satu kakak mentor gitu ya di Teens. Jadi, kita akan dapat waktu yang baik. Saya kembalikan ke moderatornya. Mungkin cukup itu. Ya, sepertinya Kak Aga ini terdengar seperti suara-suara yang pernah memimpin game sebelumnya. Apakah betul ya Kak Aga ya? Iya, kayaknya familiar lain, juga orang kan lain. ya? Jahat Suaranya orang. familiar. Oke, jadi mungkin setelah ini kita akan ada talk show kan ya Kak ya, Kak Richard. Terima kasih Benar, Pak. sebelumnya, terima kasih Kak Aga dan Kak Sian sudah memperkenalkan diri. Kita kan ada talk show ya Kak Richard. Mana ya Pak Kak Richard? Benar. Waduh, sebelum bahas tema, kita harus tahu dulu dong, talk show itu ngapain sih Kak? Talk show itu kira-kira? ngapain? Ayo, Kalau talk show ya, saya jelaskan dengan singkat ya, talk show itu ya kita berbincang-bincang dengan narasumber ataupun ya praktisi kalau misalnya bahasa tingginya. Narasumber kita akan membahas sebuah tema, membahas sesuatu, kita berdiskusi seperti itu kan. Nanti akan ada tanya jawab juga seperti itu. Gitu kali Richard secara singkat. Baik. Oke. Terus kalau gitu, kita ini kira-kira inget nggak ya Kak ya, dari pertemuan-pertemuan lalu itu ada bahas apa aja? Mungkin Kak Harda inget nggak pertemuan pertama waktu itu bahas tentang apa itu? Waduh, kalau secara spesifik ya lupa ingat lah ya Kak ya. Tapi yang saya tahu hanyalah bulan ini itu kita membahas tentang leadership. Apakah Kak Richard sendiri ingat minggu pertama kita membahas apa? Wah, aduh jelas lupa ya Kak, sudah agak lama ya. Aduh. Oke. Ya udah, kalau daripada kita nanti salah, maksudnya kurang tepat untuk membawakannya, kita akan review materi terlebih dahulu. Kita akan serahkan lagi kepada kakak-kakak narasumber. Oh ya, diingatkan juga teman-teman nanti setelah pemaparan dari kakak-kakak narasumber ini akan ada sesi tanya jawab atau Q&A. Teman-teman bisa menanyakan, mungkin baru terpikir, oh hari ini aku mungkin tanya ini Kak, mungkin bingung, tanyakan ke siapa, boleh ditanyakan ke kakak mentor masing-masing ataupun langsung chat ke Kak Yudi. Kak Yudi di mana Kak Yudi? Nah itu Kak Yudi sudah resen ya itu. Nah sangat tampan ya. Nah di situ. Jadi teman-teman bisa chat personal melalui Zoom, pertanyaan dari teman-teman ataupun melalui link yang di-share oleh Kak Yudi. Jadi ada tiga cara ya teman-teman, bisa lewat kakak mentor, kemudian Kak Yudi sendiri ataupun lewat link tersebut. Oke, untuk selanjutnya mungkin tanpa berlama-lama lagi bisa saya serahkan kepada kakak-kakak narasumber untuk melakukan review materi pada bulan ini. Bisa dibantu dimulai dengan ladies first ya, Kakak Sian terlebih dahulu. Oke, siap. Oke, wajah saya. Nah. Bisa tolong di-share screen, teman-teman? Oke, nah seperti yang tadi dibilang, bulan ini kan bulan leadership ya teman-teman. Jadi leader temanya hari ini. Nah, apa sih leader menurut kalian? Nah, dipikirin dulu aja di kepala, simpan, dipikir-pikir. Next. Siapa sih leader menurut kalian? Nah, di next lagi. Apakah dia? Nah, ayo siapa yang nggak tahu sih siapa dia? Sampai nggak tahu, wah ini kayaknya harus sekolah lagi seperti ini. Nah, 100 siapa nih yang jawab nih, nggak kelihatan saya. Presiden ke-7 Indonesia. Sip, mantap. PPKN-nya Ciamik ini pasti. Oke, next. Nah, apakah dia? Nah, buat kalian yang masih SMP dan SMA pasti mengenali kan, kalian pasti punya kepala sekolah masing-masing.
Ya, namanya silakan disimpan sendiri karena saya juga tidak tahu kepala sekolah kalian siapa saja, ya kan? Next. Tahukah mereka untuk kalian yang keluarga, ya seperti yang kita tahu kita kan juga belajar di pelajaran PKN ya teman-teman. Itu kalau misalnya ada perkumpulan paling inti itu keluarga. Jadi ada ayah atau ada ibu kalian gitu. Next. Atau mereka. Nah, buat kalian yang familiar sama mereka ini mungkin kalian tahu ya, apakah ini leader, definisi leader menurut kalian ya kan? Ya, mungkin yang tahu bisa menyebutkan itu di dalam hati kalian ya. Siapa wanita di sebelah kiri, siapa karakter di kanan, di kiri bawah, atau yang di kanan sendiri itu siapa? Nah, mungkin kalian ngerti ya kan? Oke, next. Nah, secara singkat aja ya, aku mau kasih quiz buat kalian. Nggak susah payah, teman-teman. Ini pertanyaan udah muncul satu nih bahkan. Nah, pertanyaannya ya, jawab di chat aja. Atau kalian mau langsung on mic juga nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, siapa presiden pertama di Indonesia? Yuk, siapa yang bisa jawab? Siapa? Siapa? Oke, weh mantap, semuanya benar. Jawab Soekarno semua. Apakah benar? Next. Ya, Soekarno. Iya, benar sekali. Iya, Soekarno. Senior Soekarno. Keren. Tins Betani ini memang mantap-mantap anaknya, cerdas-cerdas. Oke, next, Kak. Sebutkan 3 aplikasi yang sering kalian pakai di handphone atau Android atau iPhone kalian. Nah, wah, ada yang jawab apa aja ini? IG, YouTube, TikTok, IG, WhatsApp, YouTube, WhatsApp, Line, YouTube, WhatsApp, YouTube. Wah, banyak kan pakai sosial media semua ya. Waduh, ada yang menjawab Google Classroom, teman-teman. Wow. Mantap-mantap. WA Teams. Oh, ada yang pakai Microsoft Teams ya. Oke. Wah, ada yang Pinterest. Oke, mantap. Banyak ya macam-macamnya ya. Oke, next, Kak. Ada yang pakai Discord ternyata. Saya juga pakai Discord, teman-teman. Nah, oke, next lagi, Kak. Nah, ini pertanyaan paling terakhir. Sebutkan nama leader yang paling berpengaruh di masa depan. Yuk, aku kasih waktu kalian, ya berapa ya? 10 detik cukup lah ya. Yuk, coba kita pikirkan. Nama leader yang paling berpengaruh, siapa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke guys. Nah ini banyak yang jawab mama ya ternyata ya. Waduh, ada yang calon ibu dari anakku. Jangan, kalian masih remaja guys. Ini jangan diikutin kakak Richard ini ya. Oke. Siapa sih sebenarnya leader yang paling berpengaruh di masa depan? Next, Kak. Next lagi. Deng. Nah, kenapa ini maksudnya ibu telunjuk-menunjuk ini maksudnya? Oke. Kalian lihat telunjuknya menunjuk ke siapa itu? Nah, ke diri kalian teman-teman. Jadi maksudnya di sini adalah kalian itu adalah leader-leader di masa depan. Bahkan leader di masa kini juga. Percayalah bahwa kalian itu sudah ditunjuk untuk menjadi leader di sini. Karakter-karakter leader itu seperti apa sih? Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih detail sama rekan saya, Kak Aga. Ayo Kak Aga. Oke, terima kasih ya rekan Kakak Sien ya. Boleh di next, teman-teman. Jadi saya nggak akan panjang. Boleh di next. Oke. Nah, sudah kelihatan ya, suara saya sudah terdengar dengan jelas. Oke, di September ini kita akan review sedikit gitu ya, dari minggu ke minggu gitu ya, bahwa di minggu pertama gitu ya, Kak Deborah bilang itu apa sih yang dibilang seorang pemimpin itu, apa sih yang dimaksud dengan seorang pemimpin itu. Nah, di situ bisa dibaca juga ya, pemimpin ini bukan sebuah posisi atau jabatan, tapi bagaimana kamu itu punya istilahnya sikap hati seorang pemimpin. Semua orang terlahir gitu ya, punya potensi sebagai pemimpin, at least sebagai pemimpin dirinya sendiri dan mungkin orang-orang circle yang ada di sekitarnya gitu ya, keluarga dan teman dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa belajar, oh seorang leader itu kalau mau jadi teladan itu harus punya sifat-sifat apa sih? Nah,
Itu yang dipelajari di minggu pertama di Kak Deborah. Yang di minggu kedua, siapa yang sharing masih ingat gak ya? Yang sharing itu pakai topi kayaknya kalau nggak salah gitu ya. Kelihatan seperti seseorang yang bingung gitu ya, enggak bingung ya. Jadi di minggu kedua itu ada Ko Richard gitu ya. Jadi dia bilang bahwa start small, mulai dari hal yang kecil. Seorang pelari maraton gitu ya, dia nggak akan bisa menyelesaikan 10 kilometer kalau dia nggak mulai dengan langkah pertama. Langkah-langkah kecil yang akhirnya nanti sampai di tujuan 10 kilometer itu. Nah, ada ayat yang di firman Tuhan gitu ya, Lukas 16 ayat 10, "Setialah dalam perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan dalam hal besar." Ya, banyak hal remeh di dalam kehidupan kita. Bangun pagi, membantu orang tua, belajar dengan baik, itu hal-hal yang mungkin kecil gitu ya. Tapi kalau itu kita lakukan dengan baik, someday gitu ya, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar buat kita. Itu di minggu kedua. Di minggu ketiga, Kak Primus gitu ya, saya sangat bersyukur gitu Pak Primus menyampaikan itu. Saya pernah lihat dia menyampaikan sharing itu, saya lupa 8 9 tahun yang lalu gitu ya, agak lupa. Dengan sekarang dia juga menyampaikan sharing lagi, kayak sangat-sangat bersukacita atas itu. Oke, minggu ketiga ini soal 100% karakter. Jadi cerita soal Gideon gitu ya, Gideon memimpin 300 orang melawan penjajah gitu ya, penjajah bangsa Israel pada saat itu, bangsa Midian. Nah, mereka menunjukkan ya 300 orang, dan peserta Gideon ini 301 orang yang dipimpinnya ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang ini orang-orang yang rajin. Mereka bangun pagi, disebutkan di Alkitab. Mereka orang-orang yang waspada. Mereka nggak minum, istilahnya menenggelamkan kepalanya ke air, tapi dia minum dengan tangan kiri, tangan kanannya bersiaga. Gitu ya. Dia juga waspada lihat sekitar. Nah, orang-orang ini ingat, 1% dari 32.000 orang, yang bahkan nggak sampai 1% ya 300-nya. Harusnya 320, tapi nggak sampai. Mereka ingat bahwa sebenarnya kuantitas, jumlah itu tidak menentukan kemenangan. Kualitaslah yang menentukan kemenangan. So, punyailah kualitas itu di dalam diri kita. Kita mesti improve diri kita untuk jadi orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang dibilang itu 1 dari 100 orang gitu ya. Yang istilahnya lebih baik, lebih better gitu ya, dan punya mentalitas dan selalu ingat gitu ya. 300 orang ini selalu ingat satu, yang akan berperang bersama-sama dengan mereka itu Tuhan. Jadi bukan dengan kuat gagah mereka. Ya kalau di atas kertas 300 lawan 30.000, kamu coba di gimana aja ya pasti kalah gitu ya. Nah, tapi karena ada Tuhan di sana, mereka nggak takut, mereka nggak gentar gitu ya menghadapi musuh yang begitu banyak, karena mereka tahu Tuhan bersama dengan mereka. Dan kekuatannya Tuhanlah yang membuat mereka punya kemenangan, bukan kuat dan gagah mereka sendiri. Oke. Itu. Terus yang minggu keempat, nah sama talk show ini kita akan bahas-bahas sedikit-sedikit gitu ya, istilahnya nyerempet-nyerempet dikit gitu ya, bahwa ada 6 langkah untuk jadi seorang pemimpin, bukan seorang bos. Nah, kalau bisa dibilang, beda nggak Kak pemimpin sama bos? Beda gitu ya. Seorang pemimpin tidak mengerjakan semuanya sendiri gitu ya. Seorang pemimpin itu mendengarkan saran, dia mendengarkan masukan yang bijaksana dari orang-orang yang tepat gitu ya. Mungkin seorang leadernya adalah seorang yang cakap. Cakap ini artinya ya, dia mau berusaha improve dirinya. Dia sebenarnya mungkin belum bisa, tapi dia mau belajar dan akhirnya menjadi bisa, dimampukan oleh Tuhan gitu. Mungkin dia sudah mampu, akan diimprove lagi juga sama Tuhan. Nah, terus dia takut Tuhan. Nah, ini penting ya teman-teman, bahwa leader-leader yang takut Tuhan itu menurut kakek itu adalah syarat yang mutlak gitu loh. Kalau leader nggak takut Tuhan, kita bisa bayangkan bagaimana dia benar-benar istilahnya mungkin jatuhnya ke bos ya, bukan ke leader. Nah, benci suap gitu ya. Suap ini sesuatu yang kita semua tahu bahwa sangat-sangat nggak adil gitu ya, merampas hak orang dan sebagainya. Nah, yang terakhir ya, seorang leader itu menghasilkan leader generasi selanjutnya. Jadi seorang leader tidak akan selamanya jadi leader. Setelah dia selesai, dia akan digantikan oleh leader yang baru yang seharusnya dia latih gitu ya. Dia latih, dia bentuk, ikut membentuk dalam proses itu bersama dengan Tuhan. Jadi leader yang selanjutnya itu siap untuk jadi leader. Nah, itu sih review yang sebulan September 2021 ini kita belajar soal leadership. Oke, boleh di next. Nah, Kak Aga akan kembalikan ke duo Koko gitu ya, duo Koko Hardan, Koko Richard, silakan. Oke, ini kayak jelas banget ya, tiba-tiba kayak Koko Richard ini merasa ingat semua. Wah, sebulan ini membahas tentang apa? Seperti itu ya, sepertinya ya. Buat Kak Harda gimana ini? Kak Harda udah ingat nggak ini?
Ya sudah ingat dong tadi kan, ya tiba-tiba tercerahkan lagi. Iya sih, minggu pertama itu seperti ini. Minggu kedua kita belajar tentang ya langkah kecil yang ketika kita belajar tentang kualitas seorang pemimpin atau karakter gitu ya. Yang minggu keempat nih cara ya kita baru dibahas tadi ya, cara menjadi seorang pemimpin bukan seorang bos kayak gitu kan ya. Oke Kak Riyad, ya mungkin tidak berlama-lama lagi kita masuk ke Q&A aja ya. Boleh Gimana, Kak? banget ini. Kita udah mengumpulkan Diingatkan beberapa pertanyaan ya dari teman-teman sekalian. Benar ya Kak Arda ya? benar. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, boleh diingatkan lagi, mungkin teman-teman bisa tanya melalui kakak mentor ataupun chat pribadi ke Kak Yudi melalui Zoom ataupun melalui link yang sudah di-share tadi. Ini saya sharekan lagi untuk linknya, boleh kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi mana Kak Richard? Kita langsung mulai. Oke, boleh langsung mulai aja ini ya. Ini Kak Richard sudah mau menemukan ini pertanyaan pertama ya. Langsung Kak Richard bacain aja. Ini pertanyaannya. Kak, apa caranya biar nggak insecure? Makasih Kak, GBU. Nah, gitu nih pertanyaannya. Oke, ini boleh mungkin dibantu jawab. Kita kembali ke ladies first lagi ya ini, tetap saja. Boleh dibantu Kakak Sian ya, yang hari ini sangat terlihat rupawan ini sepertinya menjawab ini. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa ladies first terus? Gak apa-apa guys. Jadi leader tuh kita harus mau melangkah lebih dulu. Wow. Enggak. Tenang. Oke. Tadi tentang insecure ya tadi ya. Oke, aku nggak tahu insecure kalian apa ya kan. Cuman aku menyimpulkannya insecure ini bisa dua. Bisa secara kalian insecure kemampuan kalian atau dari secara fisik mungkin. Nah, di sini aku ada 2 tips buat kalian. Sebelum masuk tips ya, aku jelasin dulu insecure. Buat kalian yang nggak tahu artinya insecure, atau penasaran insecure ini sebenarnya apa sih gitu kan. Kan kita sering dengar dengan, aku insecure Kak, insecure. Dan sampai kok jadi insecure ya kan. Nah, insecure itu adalah perasaan cemas teman-teman. Rasa tidak mampu, sampai akhirnya kalian kayak kurang percaya diri akan sesuatu dan membuat seseorang tuh merasa nggak aman. Jadi kayak tidak senang dengan dirinya sendiri gitu. Nggak yakin akan dirinya sendiri, kurang percaya diri gitu. Dan yang pertama, yang kalian harus lakukan ketika kalian merasakan insecure ini, yang pertama adalah stop comparing diri kalian sendiri ke orang lain. Jadi jangan banding-bandingkan diri kalian sama orang lain. Kenapa? Seperti yang kita tahu, Tuhan itu menciptakan kita itu berbeda-beda, punya uniknya sendiri-sendiri. Misalnya, aku lahir dengan rambut lurus, adikku keriting, terus habis itu aku kulitnya tidak berwarna putih pucat seperti tembok, ya kan? Terus habis itu wajahku juga seperti ini, aku juga berkacamata, jadi yaitu aku terlahir demikian. Apakah semua orang mirip sama saya? Tidak, ya kan? Kak Aga seperti ini. Richard seperti ini, Kak Handa seperti ini, bahkan secara generasi kita beda-beda. Ya, cowok dan cewek sih guys, jangan ada yang lain-lain ya. Oke. Nah, seperti itu. Kadang kita pernah dengar peribahasa rumput tetangga pasti lebih hijau. Nah, kayak gitu maksudnya. Nah, itu tuh artinya kan tuh pasti akan merasa orang lain lebih bagus dari kalian, lebih better dari kalian. Secara kemampuan, bahkan secara look, bahkan ada yang bilang, aduh DE asik ya, bisa pergi-pergi, aku kok nggak bisa, gitu. Nah, dan yang kedua, selain untuk stop compare diri kalian, yang kedua adalah kalian harus bersyukur dengan apa yang kalian punya. Bukan berarti kalian bersyukur dan kalian cuma terima, yowes aku mau isa gini, aku tak gini selama ini. Enggak, teman-teman. Tapi ketika kalian memiliki sesuatu, itu kalian bukan hanya diam dan berserah saja, tapi kembangkan itu. Karena setiap orang itu memiliki skill dan kemampuan masing-masing. Kalian punya uniqueness kalian masing-masing. Nah, skill itu meskipun kalian bilang kayak, aku loh bisa gini Kak, gitu kan. Yang lain loh keren-keren, bisa sampai bisa main musik jago-jago, terus pelayanan keren gitu misalnya. Atau misalnya, si A loh temanku loh jago gambar Kak, dia cuma lihat sekali 2 kali tutorial di YouTube atau di TikTok langsung tiba-tiba dia bisa gambar. Aku loh belajar terus loh, bahkan aku sing les aja loh Kak sampai enggak isa sampai sekarang ya apa. Nah, menurutku karena skill setiap orang itu berbeda-beda, meskipun anggapan dan itu pun
tidak menentukan kalau seseorang itu tidak bisa. Memang cara yang ditempuh prosesnya itu berbeda-beda juga. Jadi yang pertama misalnya teman kalian ini pintar banget gitu ya, pintar matematika. Ketika dia pelajaran, dengerin gurunya sekali dua kali udah jago, udah bisa. Terus ulangan tiba-tiba dapat 90, dapat 100. Nah, kalian yang udah dengerin, udah apa kalian tapi bingung gitu. Kok aku ini melakukan hal yang sama dengan teman, kenapa aku nggak bisa sama kayak gitu. Ya karena memang basic ini kita berbeda teman-teman. Kita sama-sama manusia ya, tapi secara skill kita beda. Yang pertama yang kalian harus perhatikan adalah kalian harus tahu diri kalian sendiri. Misalnya kayak bilang, oh ternyata aku lemah di matematika. Nah kalau mau jujur-jujuran, aku sendiri juga tidak pandai di matematika, teman-teman. Aku sering teledor. Jadi sering lupa-lupa gitu. 2 kali 3 jawabanku bisa 5. Nah, jadi saya melihat tanda silang itu sebagai tanda plus. Nah, kebalik kan. Nah, kayak gitu misalnya. Jadi makanya waktu ngitung kok koma ya, hasilnya jelek sekali gitu. Tapi ya tak terusin karena waktunya udah habis. Nah, kayak gitu. Jadi solusinya dari masalah itu adalah aku bisa berlatih lebih banyak dari teman-teman itu. Karena memang aku merasa aku tahu aku lemah di sana. Aku tahu aku nggak sepintar itu. Jadi otomatis aku akan melakukan proses yang lebih banyak. Memang membutuhkan waktu. Memang membutuhkan effort, membutuhkan tenaga lebih. Tapi memang disitulah letak menyenangkannya, letak kerennya gitu kan. Kalian bisa memahami proses itu dan oh gini ya, sampai akhirnya kalian bisa 100% paham. Nah, itu sih jawabanku. Mungkin dari Kak Aga ada tambahan lagi. Oke, cukup banyak ya dari Kak Christian ya. Ini insecure ini memang semua orang itu mengalami ya teman-teman. Apakah ndak umur, ndak tergantung usia, ndak tergantung apapun, tapi semua orang mengalami gitu ya. Nah, even gitu ya, kalau misalnya Kak Aga boleh share satu nama gitu ya, dia punya kesaksian juga di YouTube, runner up Miss Indonesia pun pernah insecure gitu ya. Ya, dia runner up Miss Indonesia, kenapa dia harus insecure gitu ya Kak ya. Nah, padahal dia kan istilahnya kalau nomor 1 kan pemenang ya. Ini dia orang nomor 2 tercantik tahun itu gitu ya di Indonesia. Dia pun insecure. Kenapa? Ya karena mungkin kita meletakkan nilai yang kita punya itu pada kita meletakkan nilai diri kita pada apa yang kita punya atau apa yang kita bisa lakukan. Padahal sebenarnya kita harus meletakkan nilai diri kita itu pada siapa kita. Siapa kita? Kita anak-anak Tuhan gitu ya. Kita seorang yang diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik kata Alkitab. Nah, dan Tuhan itu sayang banget gitu ya sama kita. Kalau misalnya Kakak boleh share satu ayat gitu ya, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan itu loh bilang kita ini berharga dan mulia. Ya apa hak kita untuk istilahnya memandang rendah diri kita gitu ya. Kita ini berharga dan mulia. Kata Tuhan loh itu yang punya semesta alam, yang punya surga dan bumi. Supaya kita harus istilahnya, kok aku insecure ya dengan diriku. Nah, even kalau Tuhan bilang sudah bilang seperti itu ya, apa yang hak kita gitu untuk bilang diri kita ini rendah gitu ya. Kita kan istilahnya juga melawan Tuhan juga gitu, bahwa Tuhan sudah ciptakan kita berharga dan mulia. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, nah terima kasih ayatnya sudah di-share di chat gitu ya. Mungkin boleh dicatat, capture ya whatever it is gitu ya. Tetap ingat ayat itu, Tuhan mengasihi kita gitu ya. Kalau Tuhan sayang sama kita, Kak rasa ya please mungkin kita bisa belajar lah ya, kan nggak usah cemas gitu loh, karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Dan yang definisi yang Kak Sian sebutkan tadi. Yang kedua, kita mesti mengerti teman-teman bahwa hidup kita ini sebuah perjalanan gitu ya. Kalian sampai di usia belasan, Kak Sian, Kak Harda, Kak Richard ini di usia 20-an, Kak Aga mungkin sudah lewat 25 gitu ya, sudah lewat seperempat abad. Nah, ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kamu gitu ya. Dia yang tahu akhir ceritanya kamu seperti apa. Mungkin kamu sekarang boleh mengalami semua kejadian nggak enak, gitu ya. Nggak enak, kejadian yang enak, kejadian yang nggak enak. Dan semua apa yang kamu alami sekarang itu diizinkan Tuhan terjadi, tetap Tuhan itu in control gitu ya. Dia yang tahu, dia udah ada di akhir ceritamu seperti apa. Kalau istilahnya kamu masih berproses sekarang, ya istilahnya lewati itu, jalanilah bersama dengan Tuhan gitu. No matter what circumstances gitu ya, apapun keadaannya gitu ya, ingat bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita dan Tuhan itu baik.
gitu ya. Tuhan itu sayang sama kita. Itu sih. Jadi I hope Kak Aga berharap jawaban Kak Sian, jawaban Kak Aga itu bisa jadi apa satu pemandangan baru gitu ya, bahwa Tuhan itu sayang sama kamu, kenapa kamu harus insecure gitu. Gitu mungkin. Jawabannya sangat luar biasa ya. Ini bisa-bisa Koko Richard tidak akan merasa insecure lagi habis ini. Aduh. Benar banget. Berarti kita nggak boleh compare diri, harus fokus sama apa yang kita punya. Habis gitu kita juga harus ingat bahwa kita itu ciptaan Tuhan. Kita harus belajar chill ya berarti ya ini. Kayak ya udah, kita disayang Tuhan berarti pasti Tuhan menyediakan yang terbaik juga untuk kita. Mantep banget. Ini gimana Kak Harda? Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini semakin panas menurut Kakak ini ya, semakin seru. Makin panas ya. Perasaan kamu aja. Oh iya mungkin. Atau hanya perasaanmu saja. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk. Wah, ini pertanyaannya cukup menarik. Jangan pertanyaan saya, bagaimana cara mengetahui bahwa Tuhan ingin kita untuk memimpin sesuatu, khususnya acara ataupun yang berhubungan dengan pemimpin. Jadi misal dalam kepanitiaan mungkin, itu bagaimana mengetahuinya bahwa Tuhan itu berkehendak gitu. Kita diminta untuk memimpin di sana. Mungkin pertanyaan ini saya minta Kak Aga untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih gitu ya. Wah, pertanyaannya juga berbobot gitu ya. Bagaimana mengetahui bahwa Tuhan ingin kita memimpin suatu acara dan apa sih yang berhubungan dengan memimpin? Sangat mudah jawabannya sebenarnya gitu ya. Karena yang kamu perlu lakukan adalah kamu mesti mengikut Tuhan gitu ya. Follow Jesus gitu ya. Terlepas bagaimanapun kondisi kita. Nah, gini, Tuhan itu kan punya 12 murid ya. Kita kasih cerita sedikit. 12 murid ini bukan dari background yang orang-orang hebat S2, S3 gitu ya. Kalau sekarang tuh orang berpendidikan, mereka nelayan, mereka bahkan mungkin orang-orang yang terpinggirkan pada zaman itu. Nah, 12 orang biasa ini yang cenderung terpinggirkan ini Tuhan bisa ubah menjadi orang-orang yang mengubah dunia di dalam pelayanan murid-muridnya setelah dan sampai kisah akhir hidup mereka masing-masing, sesuatu yang luar biasa. Mereka menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, dia bisa membentuk orang yang biasa itu menjadi orang yang luar biasa. Tuhan yang akan mengubah kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Catatan gitu ya. Kita mesti kenal sama Tuhan. Kita mesti istilahnya punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita mau mengikuti prosesnya gitu ya. Terlepas kamu merasa dalam tanda kutip ya, kamu memiliki talenta atau kamu belum memiliki talenta, belum menemukan talentamu, Tuhan bisa pakai semua orang gitu ya, yang dia mau gitu ya, kalau Tuhan mau, untuk jadi seorang leader. Jadi kalau misalnya kamu sekarang mengamini bahwa kamu adalah pengikut Kristus, ya yang kamu lakukan udah all you have to do is follow Jesus. Akan ada kesempatan bagimu gitu ya. Nah, tergantung gitu ya, kamu mau atau tidak. Tuhan itu minta kita kasih kesempatan sama kita. Tapi kita pun harus mengerjakan bagian kita untuk mempersiapkan diri jadi pemimpin. Satu langkah pertama, mau dulu. Jadi kan akan ada kesempatan, siapa yang mau jadi ketua kelompok, ya ambillah gitu lah, cobalah gitu ya. Menjadi ya hidup ini kan trial and error gitu ya. Kita bisa coba, kita bisa gagal dan tapi leader di dalam Tuhan itu menyenangkan karena kan backing-nya Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita jatuh, kita nggak dibiarkan jatuh tergeletak, kita bisa bangkit lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah dengan langkah kecil menjadi teladan di dalam circle kita. Nah, di dalam keluarga, dalam pertemanan, dan mungkin maybe gini ya, kita nggak pernah tahu bahwa ada orang-orang di circle kita yang tanpa sepengetahuan dan tanpa kita sadari itu menjadikan kita sebagai teladan. Dia istilahnya look up sama kita, melihat kita sebagai kalau misalnya mau jadi orang yang rajin tuh harus jadi kayak kakak ini. Kalau misalnya mau orang yang jadi orang yang baik itu mesti jadi kayak kakak Richard gitu. Misalnya seperti itu gitu ya. Nah, kita mesti belajar bahwa kita sendiri harus melatih diri kita jadi teladan. Bukankah itu adalah tugas yang diberikan Tuhan gitu ya, untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama, dan istilahnya semua yang harus kita lakukan gitu ya. Baca Amsal untuk anak muda, untuk kita mesti mulai belajar gitu ya dari Alkitab, dari firman Tuhan, apa sih guideline yang Tuhan kasih buat kita. Dan setelah itu kamu akan tahu gitu loh, bahwa misalnya Tuhan itu kan bukan Tuhan yang kayak delik-delikan gitu ya. Dia akan kasih clue, dia akan kasih tanda sama kita
ketika kita itu diminta untuk memimpin satu acara dan kalau apa saja yang berhubungan dengan pimpin ya termasuk itu di dalamnya tadi. Gitu sih. Mungkin Kak Sian mau menambahkan? Oke. Kapan tahu Tuhan pilih kita ya kan? Ya benar sih. Aku mendukung support sekali dengan kata-kata Aga tadi. Kan juga pasti akan kasih tanda dan apa ya? Aku mau cerita sedikit deh gitu. Pengalamanku sendiri ya kan. Waktu itu waktu aku masih kuliah, dulu kayak jauh banget rasanya ya. Beberapa tahun yang lalu itu aku sempat kayak dilema mau menerima suatu posisi ketua gitu kan katanya. Karena menurutku tuh tanggung jawabnya pasti akan lebih. Terus juga nggak tahu, nggak ada, maksudnya mau dijadikan teladan itu siapa. Oh wow. Nah, tapi waktu itu sempat si ketuanya yang tahun lalu ini, dia itu sempat tanya, gimana kamu mau nggak coba gitu. Setelah di situ aku doakan, gimana Tuhan, ikut nggak ya? Kalau misalnya ikut nanti apa boleh? Nah, di situ aku tanya sama papa mama kan, ya gimana setuju nggak kalau begini? Nah, mamaku sih bilang oke nggak apa-apa gitu. Nah, tapi waktu itu papaku bilang nggak dulu, jangan, gitu kan, nolak gitu kan. Terus aku kayak merasa loh kenapa sih gitu kan, pengen coba gitu kan. Terus gitu aku akhirnya aku doa lagi sama Tuhan, Tuhan gimana nih, papaku bilang enggak gitu, tapi mama bilang iya gitu. Terus ya apa? Terus akhirnya di satu sisi aku kayak semacam mendapatkan suatu kayak kata-kata hati gitu. Bukan gimana ya, cuman bilang gini, hidupku itu memang keputusanku, anggapannya yang dari kehendak Tuhan dan juga keputusanku. Hidupku itu adalah pilihanku juga. Jadi di sini aku juga mulai untuk proses pendewasaan lah intinya. Mulai mencoba untuk memilih sesuatu, tapi aku juga harus bertanggung jawabkan sesuatu. Akhirnya aku tetap nyoba untuk jadi ketua. Ya pada akhirnya saya dimarahi papa saya sih, dimarahi banget sih, dimarahi gitu sampai aku nangis gitu, sesungguhkan gitu sampean. Tapi di situ aku meyakinkan papaku. Di sini bukan aku mengajarkan kalian tuh, wih kalian harus perang sama orang tua, tidak. Tapi lebih ke arah leader di sini itu bukan cuman kamu leader di organisasi, kamu tapi juga leader di diri kalian sendiri. Kalian nge-lead diri kalian. Nah, di situ kan aku nego sama papaku gitu, aku ngobrol gitu, iya Pi, aku nggak sesuai dengan apa sih kayak papaku bilang gini, oh kok sih kok nggak boleh, akhirnya dijelasin kan kenapa nggak boleh, takutnya ini kecapean gitu kan. Terus ketika tahu kalau jadi ketua organisasi itu pasti pulangnya pasti malam-malam, dan lagi yang diurus itu kan banyak teman-teman, jadi nggak cuman 1, 2, 3 hal aja banyak, dan itu proses lama. Jadi ketuanya itu kayak setahun gitu loh langsung. Nah, itu papaku khawatir kalau aku bakal sakit. Terus di satu sisi aku akhirnya ngomong, ya wes gak apa-apa. Nek misalnya aku bakal jaga diriku, jaga kondisi badan, jaga kuliahku juga nggak akan turun nilainya, ataupun aku akan maintain gitu loh. Jadi akhirnya set prioritas kayak gitu. Nah, di situ menurutku bimbingan Tuhan itu sangat nyata gitu waktu aku jadi ketua. Banyak orang-orang yang bantu aku di situ. Nah, itu pengalaman yang sangat-sangat berharga. Terus ya itu tadi Kak Aga juga bilang semua akan diberi kesempatan. Setiap orang pasti diberi kesempatan. Terus kayak yang kalian tahu ada cerita-cerita Musa, ya kan? Musa itu siapa sih gitu kan anggapannya. Dulu dia itu dilahirkan dari seorang wanita Israel di Mesir. Terus akhirnya diangkat jadi kayak pangerannya gitu karena diambil si istri Firaun gitu kan. Jadi anak gini terus akhirnya dia memilih untuk ikut sama bangsanya, jadi bangsanya bukan sebagai seorang pangeran Mesir lagi, tapi sebagai seorang bangsa Israel lagi. Sampai akhirnya dia ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Skillnya dia apa? Kalau kita misalnya baca, dia dulu bilang, aku ini gagap Tuhan, aku gak bisa ngomong di depannya orang-orang banyak, aku ini takut gitu kan. Sampai Tuhan tuh nunjukin semua, ayo lempar itu, ayo cuma bukar jadi terbakar, ini loh kuasaku, ditunjukkan. Akhirnya Musa Yowis, aku nurut. Ya di satu sisi kalian ketika kalian mencoba menjadi ketua atau leader sesuatu misalnya,
itu kalian pasti juga harus minta bantuannya sama Tuhan. Jangan pakai kekuatan kalian sendiri, apalagi nanti kalian malah mengerjakan semuanya sendiri. Itu sangat salah. Itu bukan leader, teman-teman. Nah, gitu. Leader itu kalian bisa bagi waktu dengan baik, kalian bisa membagi tugas dengan baik, kalian bisa memanage dengan baik. Nah, itu leader yang baik. Oke, kayaknya sudah cukup jawaban saya, ya kan? Oke, terima kasih Kak Aga dan Kak Sian. Jadi kita bisa belajar gini ya. Yang penting kita kalau misalnya jadi pemimpin tuh mau terlebih dahulu dan mengendalikan diri kita dan bersandar pada Tuhan. Betul kan ya? Jadi ya bukan begitu kayak Kak Richard ya. Benar Terus mulai dari langkah kecil itu penting banget. Mulai untuk memimpin dari diri kita sendiri. Itu mungkin menjadi salah satu langkah utama gitu ya. Mungkin ini saya tanyakan, ada pertanyaan ini Kak dari teman-teman mungkin supaya masih berhubungan gitu ya dengan tadi pertanyaan yang pertama juga. Ini masalah tentang kepercayaan diri yang tentang pertanyaan tentang kepercayaan diri. Dia yang penanya ini bertanya seperti ini. Bagaimana cara mengatasi kepercayaan diri yang tertunda, Kak? Karena ketika mendapat pandangan buruk dan tanggapan orang makin membuat diriku kurang bisa mengekspresikan skill dan lain-lain, takut mendengar komentar yang tidak sesuai harapan. Jadi bagaimana cara mengatasi untuk kepercayaan diri yang tertunda itu, Kak? Mungkin siapa, Kak Sian atau Kak Aga? Mungkin Kak Sian ya, tadi yang menjawab pertanyaan pertama bisa. Mungkin coba tak jawab dulu ya. Kak Rosapi dulu pertanyaannya ini. Sapi. Oke, percaya diri yang tertunda. Saya sedikit bingung dengan maksud percaya Jadi diri. mungkin saya saya singkatkan saja ya, mungkin saya bantu. Jadi intinya ketika ada komentar ataupun hal yang tidak sesuai dengan harapannya si penanya ini, maka dia itu kayak seakan-akan tidak percaya diri kembali. Awalnya percaya diri, kemudian ada komentar dan segala macam, kemudian tiba-tiba kemudian dia tidak percaya diri. Nah, cara mengatasinya hal itu kayak gimana? Oke, share pengalaman pribadi lagi. Nah, gini, jadi dulu tuh aku adalah anak yang pede, jujur aja. Kalau bilang ya, kalau waktu SD itu, aku kayak merasa aku bisa semuanya, gitu. Jadi kalau disuruh main musik, ayo main, gini. Nah, karena memang di sekitarku nggak ada yang bisa main musik, kayak gitu. Nah, begitu. Nah, habis itu semakin lama, karena aku banyak aku ini tipe orang yang juga suka mencoba segala hal gitu kan, terus bosan akhirnya coba ini coba itu, ayo gitu kan. Nah, waktu beranjak ke SMP aku mulai banyak melihat dunia, kayak aku masuk ke circle yang lebih besar lagi kan, SMP di sekolah yang baru, kumpulan yang baru, bener-bener baru, nggak punya teman. Nah, di situ mulai agak goyah kepercayaan diri saya. Nah, di situ kayak takut ya kan, ternyata saya selama ini tak pikir aku keren ya kan, aku bisa, ternyata nggak juga gitu, biasa aja menurut orang lain gitu kan. Tapi di situ aku tetap percaya kalau aku pasti punya skill sesuatu, aku punya kemampuan sesuatu, aku punya keunggulan sesuatu. Tuhan pasti kasih kita sesuatu. Terus di satu sisi penting juga buat kita punya support system. Di sini mungkin kepercayaan diri tertunda sampai ada nggak sesuai komentarnya sama ekspektasi kita, ya memang ya saya sih bilang itu bisa terjadi. Kita nggak bisa mencegah komentar-komentar itu untuk masuk ke kita gitu kan. Misalnya kayak bilang kalian, contoh ya, kalian gambar sesuatu, kalian merasa wah ini jawabu bagus keren, terus ketika kalian tunjukin ke teman kalian, ya ini elek sih-an gitu misalnya, terus nggak tahu mungkin ada kata-kata jahat-jahat lain yang keluar, ya saya juga tidak tahu. Tapi percayalah, kadang kayak gitu itu bisa membuat kalian itu growing, jadi orang yang lebih better lagi. Kembali lagi, memang kita perlu mendengarkan orang lain juga, mendengarkan kritik dan saran. Tapi kita juga perlu pilih-pilih mana yang sifatnya menjatuhkan kita, mana juga yang malah membuat kita menjadi orang yang lebih dibangun. Menurutku bisa juga kalian punya mindset seperti ini. Ketika kalian mendapatkan komentar itu atau kata-kata yang seperti itu malah bisa membuat, pikirkanlah bahwa itu akan membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Misalnya kalian bilang, apa sih gini kok nggak bisa gitu. Teman kalian bilang ke kalian gitu, atau orang lain ngomong ke kalian kayak gitu. Kalian bisa berkata, oh berarti memang aku kurang belajar di sana ya. Jangan langsung kayak, oh berarti aku nggak bisa. Itu kalian menutup diri, kalian bikin benteng kalau ya wes aku nggak bisa berarti aku nggak bisa.
Jangan, kalian bisa teman-teman. Kalian berusaha lah di sana. Karena apa ya? Enggak, manusia ya balik lagi kayak proses manusia itu berbeda-beda. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya. Oke, pertanyaannya apa lagi? Mengekspresikan skill. Oke, ya. Kalian harus, jangan harus deh. Coba pikirkan, ketika kalian nurut sama orang itu, misalnya kayak ada yang bilang, "Halah, kamu lo nggak sepinter itu, buat apa?" gitu. Ya, kalian jangan di masa depan nanti menyesali keputusan bahwa kalian akhirnya berhenti dari hal itu. Aku juga punya penyesalan dan hal seperti itu karena aku minder duluan dan aku berhenti akhirnya. Gitu kan. Waktu itu aku suka gambar dari SD itu, dari TK sih gitu nanti. Aku tuh semua gambar-gambar. Pertama ya biasa lah gambar TK kan coret-coret warna-warni gitu kan. Terus SD mulai upgrade dan lain-lain. Terus aku lihat di TV ada tutorial gitu. Kalau kalian tahu TV Space Tune, wah kalian sepantaranku. Nah dulu tuh ada TV namanya guys, Space Tune itu isinya kayak kartun-kartun semua guys, kayak TV anak-anak gitu deh. Nah mereka tuh ngajarin gambar. Aku nyoba dari situ, terus dia seneng kan. Terus lama-lama ketika aku mulai masuk SMP dan SMA, aku sudah nggak gambar-gambar segitunya lagi gitu kan. Karena waktu itu aku sempat minder kan ada teman-teman yang lain kan gambarnya kayak wow keren-keren banget, kayak wow gitu. Sementara aku ini kayak wah kok gini. Nah itu pun agak menjadi sebuah apa ya penyesalan. Kayak kok kayak sedih gitu. Aduh sajane dulu itu aku tetap berproses, aku tetap belajar gambar. Sekarang mungkin resultnya akan beda. Tapi ya nggak bisa. Kita gini terus kita hidup di masa lalu nanti. Nah gitu aja sih pesanku. Agak mungkin mau nambahin sesuatu. Oke, tak tambahi satu kalimat aja ya. Karena gini, hiduplah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan soal kamu. Bukan hidup sesuai dengan apa yang orang katakan soal kamu. Tapi bukan berarti kita sama sekali tidak dengar orang lain ya. Tadi Kak Christian bilang ada kritik yang bangun, ada kritik yang menjatuhkan. Ya kita bisa filter itu, kita bisa pilah-pilah gitu ya, apakah sesuai dicek. Tapi terus ini ada pertanyaan yang ada stating the obvious gitu ya, kayak komentar orang lain tidak sesuai harapan. Ya kamu nggak bisa mengharapkan orang lain komentar sesuai sama apa yang kamu mau memang gitu. Jadi ketika kita menunjukkan sesuatu, kita belajar mengasah talenta kita, akan ada kritikan komentar. Satu pengalaman pribadi juga kakak sangat ingat gitu ya. Pertama kali Kak Aga pelayanan di gereja, gitu ya. Pertama kali Kak Aga pelayanan di gereja itu Kak Aga kan bisa kebetulan bisa main gitar gitu ya. Pada saat ibadah pertama yang Kak Aga layani di tengah-tengah ibadah gitu ya. Gitar Kak Aga ini diambil sama kakak bimbing Kak Aga waktu itu, namanya Kak Catur ya, sudah pindah ke luar pulau gitu ya orangnya. Dan dia bilang belajar lagi ya, gitu ya. Dan itu di tengah-tengah ibadah dan itu dilihat oleh orang banyak gitu ya. Nah, malu kan ya sepanjang ibadah itu agak marah sebenarnya, marah gitu ya, kok ngapain nggak sampai tunggu selesai ibadah dan sebagainya. Nah, pada saat selesai ibadah Kak Catur ini bilang bahwa kamu mesti belajar akan ada kejadian seperti itu yang kamu alami, bahkan itu di luar gereja dan itu lebih jahat daripada itu. Gitu. Dan dari situ menguatkan Kak Aga bahwa ini adalah experience itu, pengalaman yang menjadikan Kak Aga itu lebih strong daripada sebelumnya gitu ya. Jadi ketika ada yang istilahnya bukan menjahati ya, melakukan seperti itu lagi padaku, aku sudah istilahnya pernah mengalami dan tidak terganggu oleh hal itu gitu ya. Nah, Tuhan mengizinkan kita punya pengalaman nggak nyaman ya, dikomentari orang dan sebagainya itu. Nah, toh orang yang komentar itu tidak lebih baik dari kita sebenarnya. Kalau misalnya kita belum tentu gitu ya dia lebih baik daripada kita. Jadi tetap kembali gitu ya. Pede aja. Kamu berharga dan kamu mulia dong. Gitu ya. Kamu coba kembangkan, temukan passion dan talentamu gitu ya. Karena Tuhan itu menyediakan panggilan buat kita masing-masing. Kita jadi apa? Kita cuma perlu lihat tandanya dan ikuti prosesnya sama Tuhan. Gitu sih. Semangat gitu ya buat yang tanya gitu ya. You're on the right track kok gitu ya. Kamu bukan berarti jangan takut gitu ya. Karena Immanuel, Tuhan beserta dengan kamu. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Kak Aga, Kak Sian. Udah cukup mewakili tadi ya, sudah diberikan kesimpulan juga oleh Kak Aga, diringkas lagi. Kayak gitu. Oke, kita next ke pertanyaannya. Kak Richard,
Silakan. Oke nih, ini ada pertanyaan lagi. Ini bahasnya tentang beda lagi ya udah ini ya. Ini seru juga. Tak bacain ya. Apa sih depresi itu? Terus ini pertanyaannya banyak ya dalam satu pertanyaan ini. Nah, apa remaja bisa disebut depresi? Terus lanjut lagi. Apa saja sih depresi itu? Penyebab dan dampak apa saja yang dialami oleh remaja depresi? Apa stres berlebihan juga bisa menyebabkan depresi? Nah, masih ada lagi nih. Atau remaja itu hanya bisa dikatakan stres dibandingkan sama depresi. Nah, Wah, itu seperti itu. diborong ya sepertinya ya. Diborong. Wah, ini Iya, arah- diborong semua ini. Oke, Masalah oke. pening pala ya. Gimana? Mungkin bisa dibantu ya ini oleh Kak Sien Ini- dulu ya. Iya, tak jawab dulu ya. Mana? Oke, jangan bosan dengan suara saya ya teman-teman. Nah, depresi itu adalah depresi adalah sebuah bentar ya teman-teman. Nah, depresi adalah gangguan mood atau emosi, ya kan? Sampai akhirnya seseorang itu merasa down gitu ya. Jadi depresi ini kayak kamu merasa down, moodnya nggak jelas, mood nggak bagus gitu kan. Terus habis itu kamu juga merasa sampai akhirnya semua tuh terasa kok gak enak semua gitu. Negatif thinking, bahkan sampai bisa jadi malah kan nggak bisa tidur atau malah ngantuk terus, kepingin tidur terus. Nah itu gejala-gejalanya sih sebenarnya. Terus membuat keadaan jiwa kalian tuh jadi tidak menyenangkan, nggak pas. Nah, terus tadi pertanyaannya, remaja itu bisa depresi apa enggak? Oh, sangat bisa sekali teman-teman, sangat bisa sekali. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena ini waktu kita remaja ya, pasti kan banyak perubahan ya. Buat kita yang kan di sekolah juga dibahas juga. Ketika kita remaja itu banyak perubahan dalam diri kita, secara hormon, secara fisik. Kita mungkin yang cowok-cowok suaranya dulu, sekarang jadi halus gitu kan. Nah, terus yang cewek-cewek suaranya dulu, jadi lebih halus lagi. Halo teman-teman gitu. Nah, dan perubahan-perubahan lainnya. Dan secara mental, secara apa ya, peran namanya, kita juga bergeser. Kita dulu anak-anak kan masih SD anak-anak, sekarang kita mulai menjadi beranjak lebih dewasa. Nah itu kadang membuat kita tuh merasa kayak bingung loh. Aku ini masih besar nggak ya? Atau aku masih anak-anak ya gitu. Nah itu bisa membuat kita tuh goyah. Nah terus apakah stres ada itu? Terus stres itu yang berlebihan juga bisa menjadi depresi. Tapi di sini aku mau jawab, stres itu adalah hal yang lumrah, teman-teman. Kita itu bisa merasakan stres, karena stres itu ada kondisi ketika kita itu overwhelmed dengan sesuatu. Kita mengerjakan sesuatu itu kayak akhirnya tidak nyaman, karena di luar dari zona nyaman kita mungkin ya. Jadi makanya kita semacam rasa, aduh gak enak lah begini, kepala penuh gini, pusing gini. Bahkan ada yang stres itu sampai kayak muntah-muntah. Ada yang sampai sakit perut, ya kan, keringet dingin tangan kita. Misalnya kita mau ulangan, ya kan, kita ulangan tiba-tiba kayak aduh perut sakit gitu. Atau kayak aduh tangan keringetan semua gitu, gugup gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk stres, teman-teman. Nah, terus tadi pertanyaannya apa lagi nih? Apakah remaja bisa depresi? Depresi sama apa lagi tadi? Sudah itu aja. Jenis-jenisnya tadi Kak, jenis-jenisnya depresi itu ada apa? Jenis depresi, wah saya kalau Iya. mungkin saya tidak bisa menjawab ya teman-teman. Oke. Mungkin Kak Aga ada tambahan atau mau Iya. langsung saya tambahin pertanyaan yang berhubungan sama stres dan depresi ini? Iya, sebenarnya Pak Desri udah dijawab sama Kak Christian ya. Mungkin boleh dengar pertanyaannya yang baru nggak? Wah, ini ada yang baru gitu. Boleh. Saya bacain ya. Ini dari pengalaman seseorang ini, berarti ya. Dia ceritanya gini, saya mulai rasa lebih stres baru-baru ini. Banyak yang berantem di rumah. Ada yang udah pecah sebagian di keluargaku, dan banyak hal lagi. Kemarin tengah-tengah malam, saya menghabiskan hidupku sendiri. Saya hampir mau melakukan hal itu, tetapi temanku langsung telepon saya, lalu menghentikan saya untuk melakukannya.
tapi saya masih ada keinginan lagi untuk melakukannya. Bagaimana cara saya mengatasi perasaan ini? Seperti itu, Kak. Oke, ya ini menyambung pertanyaan tadi gitu ya. If kita tidak mengelola stres dengan baik, mungkin itu akan jadi sesuatu yang depresi. Jadi kita buka mata itu rasanya berat, dan apa yang kita rasakan tuh kayak capek dan sebagainya, sudah istirahat, sudah tidur beberapa, bahkan tidur melebihi jam tidur sehat gitu ya, yang ditentukan itu kita masih capek gitu ya. Kita nggak nafsu makan, tidak mood melakukan ngapa-ngapain. Dia bilang even mungkin ada sedikit perselisihan gitu ya, gesekan di keluarganya, terus banyak hal gitu ya, dan sampai sempat terpikir untuk mengakhiri hidup sendiri gitu ya, mengakhiri hidup sendiri. Nah, luckily gitu ya, gladly gitu ya, hey, kamu yang menanyakan pertanyaan ini, kamu masih punya teman yang care sama kamu loh. Kamu telepon, dia telepon kamu untuk menghentikan kamu melakukannya. Why? Karena kamu tidak akan punya kesempatan untuk melihat hal-hal indah dan hal-hal baik selanjutnya yang terjadi setelah semuanya itu selesai kalau kamu memutuskan untuk mengakhiri itu, mengakhiri hidupmu. This is true story, dan ini serius gitu ya, Kak Aga bilang ya. Dan simply get help. Telepon temenmu kalau misalnya ada perasaan yang seperti itu yang kamu mau melakukan lagi gitu loh. Yang kalau Kak Aga bilang bahwa Kak Aga pun menghabiskan banyak waktu hidup Kak Aga sendirian, dan ketika kamu melihat banyak hal seperti itu, stres dan mendengar mungkin sumpek gitu ya, kalau katanya orang Jawa sumpek gitu ya. Just mungkin kalau yang Kak Aga bisa praktikal gitu ya. Ya kalau Kak Aga sih simply dengarkan, pasang headset, dengarkan lagu yang istilahnya menguatkan kita gitu ya, lagu-lagu rohani. Kalau Kak Aga bilang, Kak Aga nyanyi, Kak Aga simply harus pakai lutut sudah berdoa gitu ya. Ya apakah kamu sudah melakukan itu atau tidak, Kak Aga nggak tahu, tapi kita nggak punya detail ceritanya itu sampai detail ya di sini ya. Jadi pertanyaan ini cuma satu dua kalimat yang tidak menggambarkan kejadian yang seluruhnya, tapi get help. Di sini ada kakak-kakak mentormu, kamu bisa chat mereka, hubungi mereka gitu ya, dan mungkin kakak assure bahwa kita di sini juga bersama-sama dengan kamu, kita jalani hidup ini bareng-bareng kok, nggak kamu sendirian gitu ya. Kita bisa bergandengan tangan di sini, kita bisa doakan kamu, apa yang bisa kita bantu gitu ya. At least we pray for you, kita ada. Kalau kamu pengen cerita, ceritalah gitu. Karena memang di masa ini gitu ya, di masa-masa ini kita sering merasa sendiri karena pandemi, kita nggak bisa keluar juga, dan even mungkin kita di keramaian pun merasa sendiri gitu ya. Dan tapi no matter what gitu ya, Kakak ingatkan sekali lagi, if kamu melakukannya, kamu nggak akan punya kesempatan untuk melihat hal-hal indah terjadi di hidupmu setelahnya. Gitu. Itu sih. Mungkin Kak Asian mau menambahi? Wah, tapi ya oke sih gitu. Ya pesan yang Oke, bagus. ya. Gitu sih. Ya. Oke. Get help. Tuh, Get get help. help. Telepon seseorang, telepon teman. Seperti tadi juga dia ada jangan malu untuk bercerita ataupun malu bertanya kayak gitu kan. Bisa ngomong ke kak mentor, mungkin kak mentor juga bisa bantu. Ada teman lain yang bisa bantu kayak gitu kan. Semua masalah itu pasti bisa diselesaikan kalau misal kita mau kayak gitu kan. Betul ya Kak Richard ya? Benar. Pelan-pelan semua masalah pasti bisa diselesaikan kayak gitu. Oke, kita next saja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, tadi Kak Aga juga sudah menyinggung masalah kita online pandemi kayak gini kan ya. Dan ini ada yang bertanya, Kak, bagaimana cara melihat karakter yang ada dalam diri seseorang saat kita baru mengenalnya lewat online? Wah, menarik juga sih. Misal, ya aku baru ketemu sama Richard. Mas Richard nih kok kayaknya orangnya judes banget kan. Soalnya melihat perawakannya, padahal sebenarnya tidak. Nah, cuma kita bisa mengenal itu dan tepat itu bagaimana sih? Mungkin bisa dibantu. Siapa ini? Kasihan mungkin. Oke. Karakter secara online ya. Jujur saja ya teman-teman. Saya melihat karakter secara real, ketemu orang aja belum tentu kelihatan aslinya ya kan. Nah, tapi boleh bertanya. Mungkin ya apa ya, melihat karakter ini bisa dengan ya otomatis kalian harus berkomunikasi dengan sama orang itu. Tidak mungkin misalnya lihat wajah-wajah kita ini ya. Coba saya ini orang seperti apa. Nah, kan nggak mungkin gitu kan.
Karena lihat sekarang aku kayak gini, oh ternyata kakak ini cukup jahat gitu ya, gini. Aku sering loh teman-teman ketemu orang, belum pernah ngomong sama aku loh, belum pernah ngomong. Cuman kelihatan kan di kampus biasanya jalan, kelihatan biasa. Terus dari omongan-omongan orang lain, mereka tuh mikir aku ini jahat dan judes. Terus apa ya, kayak orangnya nggak bisa diajak senang-senang gitu, kayak guyonan gitu maksudnya, nggak bisa gitu. Padahal itu sangat-sangat bertolak belakang dengan pribadi saya yang asli ya. Nah, pertama ya kalian harus komunikasi dulu. Kalau memang kalian pengen tahu karakternya orang itu, ya silahkan kalian bisa tanya. Ya bukan tanya, kamu apa orangnya? Nah, jangan. Ya kenalan. Halo ini apa? Misalnya ajak main bareng lah, atau ajak tugas bareng misalnya. Satu kelompok, kerja kelompok kalian bisa ngajak sama-sama. Ini karena ya apa ya? Karena nggak bisa kalau misalnya kita cuma lihat sekilas itu kita judging namanya. Kita ngejudge orang itu. Untuk baru lihat fisiknya aja, baru lihat sekilas, baru ngomong 1-2 kali, kalian sudah merasa oh karakter orang kayak gini. Nggak bisa. Apalagi sekarang di online ya teman-teman. Semua itu kadang serba membingungkan ya. Orangnya di online ternyata menyenangkan, tapi ternyata ketemu asli ternyata orangnya diam 1000 bahasa. Nah kan ada yang seperti itu. Ada yang di online itu orangnya diam, cuma jawab ya, oke, k, y, k, haha, terus kayak emoticon senyum gitu toh. Nah, kan random ya kan. Ini orang marah tapi aku kok emoticon gini toh senyum. Nah, ternyata aslinya orangnya sangat-sangat aktif sekali, guyonan. Nah, kan kita nggak tahu sebenarnya di situ. Ya itu sih, pertama aja ngomong, komunikasi, jangan takut, balik lagi, jangan takut. Ya, kalau kalian bingung mungkin kalian juga bisa minta bantuan kakak-kakak mentor kalian. Kak, ini aku punya teman tapi aku takut gini. Nah, aja diskusi kakak mentor kalian. Mungkin Kak Aga mau nambahin sesuatu? Ya, saya rasa sangat sulit ya bagi saya yang orang kolonial ini untuk menanggapi hal ini. Ya, karakter seseorang kan kita bukan Tuhan gitu loh. Kita nggak bisa tahu hatinya orang, karakter seperti apa. Even nggak kayak aku malah in the next level, aku tuh baru bisa tahu karakternya orang tuh setelah mungkin melakukan kegiatan bersama-sama cukup lama, terus pergi nginep bareng dia, gitu ya, pergi perjalanan jauh bareng dia. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita bisa tahu karakter. Karena karakter ini istilahnya kan orang itu ketemu pertama kan ya baik-baik ya dan sebagainya. Kalau karakter itu akan timbul juga salah satunya ketika orang itu dalam tekanan. Nah, ketika dia dalam tekanan, dia dalam pressure, dia akan keluar aslinya kayak gimana. Nah, itu kalau di online saya merasa susah ya gitu ya. Jadi ya tapi tetap kita bisa ada hint kayak dia janjian ketemu tepat waktu on time atau enggak dan sebagainya, itu juga salah satu ciri keciri lah. Gitu sih. Tapi kalau untuk karakter ya kamu ngomong hal yang next level banget gitu. Dan itu untuk online Kak Aga rasa untuk orang pertama kali ketemu online susah gitu ya. Oke, aku mewakili ya. Jadi mungkin bisa pentingnya komunikasi di situ. Ya, untuk mengenal seseorang penting komunikasi. Seperti itu. Ya, Kak Richard, silakan lanjut. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Yuk. Langsung aku bacain pertanyaan selanjutnya ya. Ini. Akhir-akhir ini aku ada anxiety. Nah, nikah ama PTS dan tugas-tugas. Cara menghadapinya gimana ya? PTS itu UTS ya Kak ya. Kalau zaman kita kan zaman batu UTS ya. Sekarang ganti namanya. Zaman batu ya. Iya. Oke, aku dulu boleh ya, sini ya. Boleh. Oke, cara menghadapi anxiety. Nah, orang yang anxiety ini mungkin kamu dua. Ini dalam hal spesifik ya, UTS, ujian dan tugas-tugas sekolah, ulangan dan sebagainya lah. Anxiety karena kamu merasa tidak siap, gitu ya. Dan kamu memang tidak mempersiapkan, ya. Kamu nggak belajar, terus kamu anxiety itu hal yang lumrah, gitu ya. Terus kamu besok ulangan, kamu kemarin nggak belajar, kamu anxiety, itu lumrah, gitu ya, wajar. Yang kedua, kamu udah belajar, kamu udah mempersiapkan dengan baik, tapi kamu tetap merasa anxiety, tetap merasa khawatir. Gimana ya kalau yang nggak tak pelajari keluar dan sebagainya. Nah, dua kondisi ini kalau dari Kak Aga sih, mungkin bisa
anulir gitu ya, bisa dianulir, bisa diulangi. Apakah ketika kamu belajar, kamu berdoa, Tuhan aku mau belajar, bimbing aku, berserah hasilnya gitu ya. Karena ketika kita ulangan gitu ya, sampai dulu kalau zaman batu ya Kak Richard bilang tuh, kalau ulang wah gampang, datang, kerjakan, lupakan gitu ya. Sudah, ya itu lupakan aja. Nah, tapi Kak Aga rasa memang kita semua pengen gitu ya, dapat nilai yang baik, dapat nilai yang bagus. Tapi kita mesti ingat, ketika kita sudah mempersiapkan dengan baik, belajar dengan baik, udah berdoa gitu ya sama Tuhan, Kak Aga rasa anxiety ini bisa diredam. Kamu bisa pakai teknik tarik nafas dalam, keluarkan gitu ya. Biasanya orang dredeg gitu ya. Kalau misalnya kita di panggung mungkin presentasi ke depan gitu ya. Pertama kali itu kita akan merasakan keringat dingin. Tadi Kak Arsen sudah nyebutkan ya banyak hal itu. Dan mungkin kita bisa lakukan minum air gitu ya, minum air putih. Terus ya wis tenangkan dirimu. Percaya, aku udah belajar. Apapun hasilnya, aku sudah persiapkan dengan baik. Gitu ya. Nah, kuncinya ada di persiapannya. Agar tidak anxiety, persiapannya harus oke nih. Nah, bagaimana dengan kita masing-masing? Apakah sudah mempersiapkan dengan baik atau belum? Gitu. Mungkin Kak Shen ada teman? Kalau aku sih relate ya sama pertanyaan ini sebetulnya, karena aku tipe kalau orang yang anxiety, yang kayak gugup berlebih ketika memulai suatu hal yang baru atau sesuatu hal yang nggak bisa tak prediksi, kayak ulangan gitu kan nggak tahu ulangannya nanti keluar soalnya gimana ya kan. Kalau tahu nah cheating berarti hehe gitu. Nah ya misalnya kayak hal-hal seperti itu aku biasanya mencegah itu dengan mencoba untuk menenangkan diri, benar, tarik nafas, atau aku misalnya aku kan suka makan manis teman-teman, aku suka coklat, aku suka minum minuman manis, jadi aku berusaha untuk kayak oke, aku minum, tenangin diri sambil aku berdoa. Aku yakin Tuhan pasti beserta. Ketika ulangan, aku juga sudah berlatih, aku sudah latihan semalam sebelumnya atau berminggu sebelumnya. Aku sudah latihan, aku sudah les juga. Misal buat kalian yang sudah les, misalnya, aku percaya bahwa Tuhan akan membantu. Karena nggak bisa teman-teman. Kalau misalnya kita udah sebenarnya mungkin kita sudah siap ya. Diri kita ini sudah siap sebenarnya. Cuman karena kita gugup ini berlebihan sekali, akhirnya ngeblank di kepala. Yang harusnya pas soal ini saya bisa jawab, saya tidak bisa jawab. Ya saya juga pernah di posisi itu teman-teman, baca soalnya itu sampai nggak paham-paham gitu loh. Ini apa sih maksudnya gitu kan? Sampai akhirnya berusaha untuk menenangkan diri. Nah itu kalem, baru kayak bisa. Kuncinya tenangkan diri kalian, berdoa dan belajar. Nah. Sudah. Benar-benar menarik ya. Berarti sebenarnya lebih ke arah kita itu butuh persiapan juga lebih dahulu ya. Baik persiapan mau belajar atau mau mempersiapkan diri ya. Kayak kakak ini karena sudah terlalu sering ditumbalkan untuk jadi MC atau apapun itu, jadi ya disuruh kayak gini aja, ya sudah gitu loh. Seperti itu ya, pengalaman juga. Benar-benar. Mungkin boleh dilanjut ini ya Kak Harda ya. Waktu kita semakin menipis ini sebenarnya. Waktu karena waktu masih menipis karena sudah menipis gitu lebih cepatnya Kak Richard. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan pamungkas. Pamungkas. Oke. Bambang Pamungkas ya. Oh nggak ada yang tahu ya, maaf ya. Nggak ada tahu. Loh Kak, nggak ada yang nggak terima loh Kak. Saya tahu. Oke, jadi kita akan masuk ke pertanyaan pamungkas atau pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Jadi kita akan sekalian juga kita akan closing kayak gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir Kak, apa sih Kak menurut kakak-kakak sekalian yang membuat kakak-kakak sekalian ini bisa menjadi seorang pemimpin seperti sekarang? Gitu. Mungkin bisa dikasih tips and triknya mungkin. Tolong dijadikan satu kalimat yang padat, jelas dan singkat ya Kak ya. Kalau lebih saya out langsung. Kak ini lagi nge-lag sepertinya. Iya. Oh iya, nge-freeze. Halo agak. Mungkin kasihan dulu ya. Kasihan dulu. Oke, jawaban saya singkat teman-teman. Tapi kalau mau dipanjangkan bisa. Jawabannya adalah mau dan belajar. Wah, agaknya sepertinya ada kendala teknis ya teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Oke, jawaban saya tak ulang ya. Mau dan belajar. Oke Kak, sekarang boleh lebih dari satu kalimat Kak, karena agaknya tidak ada ini. Sudah dijelaskan mau itu masih mau gimana. Kan benar maksudnya mau jadi pemimpin itu kalian harus mau ya kan. Di satu sisi itu sudah menyiapkan sesuatu.
balik lagi, kita life is a choice. Ya, hidup kita ini adalah pilihan. Kita juga bisa loh milih, ya wes aku tak mundur Tuhan, nggak jadi, bye gitu, bisa. Tapi kalau Tuhan sudah tunjukkan dengan kan dibilang kamu pasti mampu jadi, ya kita jadi orangnya oke Tuhan, aku siap, mau siap dan belajar. Jangan cuma mau saja tapi nggak belajar, itu nggak salah, karena lama-lama kalian pasti nanti bakal capek sendiri, terus kehilangan motivasi di tengah-tengah itu juga bisa. Jadi mau siap dan belajar. Oke Kak, apakah sudah aman Kak? Iya, maaf ya, saya terlempar keluar gitu. Saya tidak tahu gitu ya. Mungkin ya tanpa luar biasanya ketika saya terkenal saya tahu pertanyaannya apa. Kalian mau tahu kan gitu ya? Saya tahu pertanyaannya apa. Ya, mungkin sama sih sama Christian gitu ya. Berawal dari mau gitu ya. Terus walk the road bersama dengan Tuhan. Ya kalau mau doang tapi terus malas-malesan ya sama aja bohong gitu ya. Karena istilahnya journey yang tadi dibilang ketika jadi leader itu kamu mesti belajar, kamu mesti apakah tepat kalau Kakak bilang kata-katanya evolve ya, bukan evolve sih, improve dan itu bersama dengan Tuhan. Jadi jadinya seperti ini ya. Apakah leader itu terus begitu berat gitu langsung jadi presiden? Ya enggak gitu ya. Ya saya yakin kalau misalnya kita interview beberapa leader yang di sini ada gagalnya, Kakak pun pernah gagal. Tapi ya itu comfy-nya jadi leader di dalam Tuhan, kita ketika kita jatuh mungkin kita akan gampang untuk bangkit lagi. Tuhan nggak biarkan kita tergeletak. And at least kita nggak sendirian kan. Leader itu banyak leader-leader yang di sampingnya juga di atasnya mentornya. Jadi quite amazingly gitu ya. Kak Aga ini pernah jadi leadernya Kak Sian itu dulu. Dan Kak Aga sangat-sangat bersuka cita sekarang Kak Sian jadi leader dan even orang yang di lead sama Kak Sian itu lebih banyak daripada yang Kak Aga lead dulu gitu loh. Jadi dan it's amazing gitu ya bahwa jadi part dari journey-nya Kak Christian jadi leader dan Kak Aga harap juga tim yang di lead Kak Christian nanti juga jadi leader juga dan kami bisa sama-sama bersuka cita gitu. Dan itu sangat-sangat momen yang menurut Kak Aga gitu ya. Koko di sini gitu ya. Terakhir ini ya kasih ekstra sedikit ya 3 menit. Kak Richard ini aku dulu pertama kali tahu gitu ya pada saat retreat gitu dia jadi ketua kelompok. Benar nggak? Betul ya Kak Richard ya? Duit betul ya, bahkan aku harus lupa. Iya, benar. Sudah Masih lupa kecil ya. ya. Nah, Masih kecil ya. itu Kak Richard masih kecil banget gitu ya, masih imut-imut ya. Sekarang amit-amit oke ya. Loh, tampan dan pemberani sekarang ini. Aduh. Oke gitu ya. Dan even pada saat sekarang Kak Kalian wah ternyata Cory itu jadi orangnya journey-nya kayak gini ya. Sekarang jadi ketua juga, jadi seseorang yang memimpin orang lain juga dan itu ya overall itu jadi semangat juga. Jadi itu adalah sukacita yang Tuhan kasih gitu ya bagi leader yang di dalam Tuhan bahwa hey kamu akan melihat orang lain bertumbuh, grow gitu ya. Dan kalian-kalian yang ada di sini, yang kita semua yang ada di sini lah, kita itu grow bersama Tuhan, kita grow bersama-sama. Itu sih sukacita yang baik. Tadi pertanyaannya bukan itu ya sebenarnya. Pertanyaannya apa sih? Oh ya, apa yang sih yang menurut Kakak membuat Kakak bisa jadi pemimpin? Ya tetap jawabannya memang satu kata sih, mau. Gitu ya. Mau belajar, mau itu bukan mau jadi itunya toh, mau belajar, mau ikuti prosesnya. Gitu. Oke, berarti bisa simpulkan mau belajar, nikmati prosesnya, itu yang penting guys. Nikmati saja prosesnya, jatuh bangun itu biasa. Betul. Ya gimana Kak Richard? Mantul sekali kan ya. Mantap. Saya jadi teringat masa kecil saya. Aduh. Oke deh, mungkin ya waktunya sudah habis teman-teman. Jadi kakak mungkin bisa sampaikan pengumuman singkat. Jadi mungkin teman-teman tadi yang sudah bertanya gitu kan ya, kemudian ada pertanyaan tambahan lagi, boleh disampaikan lagi melalui link yang tadi di-share. Kemudian bisa cantumkan juga nama teman-teman dan juga kelompoknya. Jadi dari ibadah keberapa. Atau mungkin tidak misal mau anonim, sertakan kelompok saja supaya nanti kakak-kakak mentor bisa mengirimkan jawabannya itu ke teman-teman sekalian. Seperti itu. Masih banyak ya sebenarnya Kak Harda ya pertanyaannya.
Banyak. Ah, iya, Lumayan itu. lah, Oke. lumayan. Terima kasih lumayan. teman-teman atas antusiasmenya. Iya, terima Jadi kasih pertanyaan kalian akan antusiasmenya. terjawab. Tenang aja gitu ya. Pasti terjawab. Nanti akan bisa dibantu oleh mentor seperti itu ya. Oke, Kak Richard. Oke, ini kita sudah sampai di ujung acara ya ini. Sudah sangat tidak terasa 1 jam lebih kita lewati bersama ya. Saya Richard ingin menyampaikan mohon maaf ya sebesar-besarnya bila ada salah kata ya, karena saya yakin pasti ada. Dan untuk Kakak Harda juga mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, saya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah kata ataupun ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ditunggu nanti kakak-kakak mentor akan memberikan jawabannya. Yuk, kita sekarang akan pamit undur diri. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, semoga kalian terberkati dengan sesi sharing firman hari ini dan semoga kalian mendapatkan sesuatu dari firman yang sudah kalian dengar pada hari ini. Oke, sebelum kita menutup sesi ibadah pada hari ini, sama-sama aku ajak untuk kita berdoa. Sama-sama kita buka kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat dari Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, yang akan terus membimbing kita, menaungi, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Happy Sunday semuanya, God bless you. Terima kasih teman-teman. See ya. Thank you. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Thank you, thank you. Bye. Thank you, Kak. Ya. Thank you, Kak. Thank you. Thank you, Kak. Bye. Thank you. See you next week, guys. Terima kasih Kak, Tuhan berkati. Thank you, berkati thank you. juga. Tuhan berkati. Tuhan berkati.